bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel rohani ini, Doa Kekuatanku. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Renungan hari ini dibawakan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas novisiat PRR yang Kemie, Flores Timur, dengan tema berani menjadi penyaksi iman. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari Bapak Ibu, sesama saudara dan saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk rahmat perlindungan dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih juga untuk rahmat hari yang baru ini. Mengawali hari ini, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu sebagai pedoman dan terang bagi langkah hidup kami. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi kami, agar mampu menyelami pesan sabda-Mu dan melaksanakannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Aku
berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani menjadi penyaksi iman. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, salah satu kekhasan kita umat Katolik terletak pada tanda kemenangan Kristus yang selalu kita buat untuk mengawali dan mengakhiri doa kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Kekhasan itulah yang merupakan salah satu bentuk kesaksian iman yang kita tunjukkan sebagai seorang pengikut Kristus. Karena khas, maka tanda kemenangan ini pula lah yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita, jemaat gereja Kristen yang lain. Oleh karena itu, ketika kita berada di tempat-tempat umum, orang lain bisa mengenali kita sebagai pengikut Kristus ketika kita membuat tanda salib untuk mengawali dan mengakhiri doa kita. Namun pada kenyataannya, ada orang Katolik yang tidak berani mengakui iman kepercayaannya karena takut. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah tertentu dalam negara kita yang tercinta ini sering terjadi serangan yang dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim terhadap umat non-Muslim, teristimewa kita umat Katolik. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, yang menjadi cita-cita setiap orang yang beriman Katolik, yaitu mau mengikuti Tuhan Yesus. Cita-cita inilah yang menjadikan orang itu berani bersaksi di tengah dunia tentang kebenaran yang diamanatkan sesuai dengan keadaan zaman. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa siapa yang mengakui dia di depan manusia, dia sendiri juga akan mengakui dia di depan para malaikat Allah. Tetapi siapa yang menyangkal dia juga akan menyangkal orang itu di hadapan para malaikat Allah. Yesus mengajari para muridnya untuk berani mengakui dia di depan manusia. Artinya, menyatakan secara publik bahwa mereka ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Dan oleh karena itu, mereka tidak perlu takut kepada orang atas pengakuan itu. Dalam bersaksi, tentu saja orang akan menghadapi begitu banyak tantangan yang secara manusiawi tantangan itu terasa sangat berat. Namun situasi itulah yang menjadi peluang untuk mewujudkan iman akan Kristus secara lebih jelas. Mereka tidak perlu takut untuk bersaksi karena Yesus sendiri sudah memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan datang dan mengajarkan kepada mereka, kepada para murid,
tentang apa yang harus mereka katakan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh para martir Kristus yang sudah berani bersaksi akan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani bersaksi tentang iman kita dan menjadi martir di zaman ini? Ketika kita berani membuat tanda salib dan mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mengakui Dia di hadapan publik, serta berani bertindak adil dan jujur. Itulah wujud konkret dan tindakan kemartiran kita. Semoga kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin modern ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Ya Bapa, terima kasih untuk sapaan dan pesan sabda yang sudah kami renungkan bersama. Mampukanlah kami untuk tidak takut dan gentar mengakui Engkau di hadapan manusia dan memberi kesaksian tentang iman kami akan kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah memberkati dan merestui segala perencanaan semua orang yang kami janjikan doa dan yang meminta doa dari kami, agar mereka pun mengalami sukacita dan berkat dalam hidup mereka. Timpahilah mereka dengan rahmat-rahmat-Mu dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berbelas kasihlah bagi jiwa semua umat beriman yang telah menghadap hadirat-Mu, anggota keluarga kami, sahabat kenalan kami, juga jiwa-jiwa yang terlupakan oleh anggota keluarga mereka. Anugerahkanlah kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini.
Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.